Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka pada kelas tutorial online untuk mata kuliah pengantar akuntansi atau dengan kode EKS 14115. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan tutorial online kita yang akan berjalan dalam 8 sesi nanti. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yesi Anita SE MSI. Pada kelas tutorial online ini saya diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah pengantar akuntansi di kelas EKS 14115. Saya berasal dari Kota Palembang dan berprofesi sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Universitas Terbuka menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan dengan media, baik media cetak yaitu dalam bentuk modul, yaitu buku materi pokok untuk mata kuliah pengantar akuntansi, maupun dengan media non-cetak atau melalui audio, video, internet, radio, YouTube yang dapat kalian ikuti. Dan salah satu dari kegiatan pembelajaran di Universitas Terbuka adalah program tutorial online yang nanti akan dilaksanakan dalam 8 minggu ke depan, yang tidak terlepas dari media cetak berupa modul sebagai acuan utama kita atau modul pokok yang kita gunakan. Dengan pendidikan jarak jauh didasarkan pada dasar pemikiran bahwa mahasiswa adalah pusat dari proses pembelajaran itu sendiri, bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan berusaha sendiri di tempat mahasiswa sendiri. Sehingga partisipasi dan tanggung jawab Anda terhadap apa yang menjadi pilihan Anda sangat diharapkan dalam proses pembelajaran tutorial online ini. Anda diharapkan untuk aktif membaca modul dalam buku materi pokok untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Anda juga diharapkan dapat mengerjakan diskusi, tugas, dan mengunggahnya pada jadwal yang telah ditentukan. Begitupun jika saudara-saudara mengalami kesulitan, silahkan menghubungi atau berdialog dengan tutor Anda dalam media chat ataupun email, dan tutor akan memberikan tanggapan baik berupa saran maupun masukan atas permasalahan yang kalian hadapi dalam kelas tutorial online ini. Dan Anda dan saudara-saudara sekalian diharapkan jangan segan untuk berdiskusi dengan tutor Anda jika mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran tutorial online kita ini. Untuk yang kedua, yang perlu saya sampaikan bahwa mata kuliah untuk pengantar akuntansi ini bertujuan agar nantinya mahasiswa mampu dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu menerapkan kode etik profesi akuntansi dengan mempelajari ruang lingkup akuntansi dan kode etik akuntan. Selain itu, dalam pengantar akuntansi ini kita akan membahas juga atau mempelajari juga mengenai siklus akuntansi, bagaimana proses penyusunan neraca lajur dan penutupan, pembukuan, konsep penyusunan laporan keuangan atau financial statement, pencatatan transaksi perusahaan dagang dan jurnal khusus, akuntansi untuk persekutuan, untuk perseroan, akuntansi untuk utang jangka panjang dan investasi, akuntansi manajemen, dan juga jurnal-jurnal khusus yang ada di dalam pengantar akuntansi. Selanjutnya, setelah mengikuti mata kuliah pengantar akuntansi ini,
Saudara diharapkan mampu untuk menjelaskan mengenai ruang lingkup dari akuntansi dan kode etik akuntan, lalu menjelaskan mengenai siklus akuntansi, lalu menerapkan konsep penyusunan neraca lajur dan penutupan pembukuan, lalu juga menerapkan konsep dalam menyusun laporan keuangan atau financial statement, lalu juga menerapkan pencatatan transaksi untuk perusahaan dagang dan jurnal khusus, menerapkan akuntansi untuk persekutuan, menerapkan akuntansi untuk perseroan, dan juga menerapkan akuntansi untuk utang jangka panjang dan investasi. Dalam pengantar akuntansi juga mahasiswa diharapkan dalam mempelajari mata kuliah pengantar akuntansi nanti mahasiswa juga diharapkan mampu untuk mempelajari mengenai akuntansi biaya pesanan, akuntansi biaya proses, serta mempelajari juga mengenai sistem informasi akuntansi dan pengendalian intern. Terkait dengan kegiatan pembelajaran online ini, dalam Tuton atau tutorial online ini kita akan dilaksanakan selama 8 minggu atau 8 inisiasi atau 8 kali pertemuan dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah inisiasi. Kegiatan ini adalah merupakan penyampaian materi yang terdiri dari 8 inisiasi yang akan diberikan jadwal sesuai dengan yang telah ditetapkan dengan bobot penilaian untuk login kehadiran itu adalah 20%. Jadi setiap kalian mengikuti inisiasi dan mengisi kehadiran maka kalian sudah mendapatkan nilai 20%. Yang kedua adalah tugas. Kegiatan ini merupakan pengerjaan tugas yang dikerjakan sebanyak 3 tugas yang diberikan pada sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh. Untuk pelaksanaan atau pengerjaan tugas ini akan diberikan bobot sebesar 50%. Ingat kalian bahwa mengunggah tugas itu harus pada jadwal yang telah ditentukan dengan batas akhir yang juga telah ditentukan, sehingga karena ini adalah tersistem maka tidak bisa kalian mengunggah atau mengumpulkan tugas itu di luar jadwal yang telah ditentukan. Maka untuk lebih maksimal dalam menghasilkan nilai yang terbaik maka diharapkan saudara dapat mengumpulkan tugas itu di awal jadwal sehingga saudara masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan jika masih ada kesalahan dalam menjawab tugas. Lalu kegiatan yang ketiga dalam kelas tutorial online ini adalah diskusi. Kegiatan ini merupakan forum yang disiapkan sebagai kegiatan interaksi terkait dengan materi yang dibahas. Hal yang perlu didiskusikan itu ada pada sesi ke-1, 2, 4, 6, dan 8. Bobot nilai keseluruhan diskusi ini adalah 30%. Untuk diskusi ini adalah kegiatan yang menghasilkan imbal balik. Jadi kalian boleh menjawab diskusi, boleh juga memberikan tanggapan terhadap diskusi tersebut. Jadi ada timbal baliknya ya, ada tanya jawab ataupun diskusi yang dilakukan dalam forum itu. Lalu yang terakhir kegiatan tutorial online kita adalah kuis. Untuk kuis ini adalah kegiatan tes formatif yang bisa saudara kerjakan dalam setiap inisiasi atau pertemuan yang dapat digunakan untuk berlatih menghadapi UAS. Untuk kuis ini tidak ada penilaian karena ini bersifat tes formatif, tetapi dengan kalian mengikuti atau mengerjakan kuis ini kalian akan berlatih dalam menghadapi nanti ketika akan ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan juga menjelaskan mengenai kontribusi nilai dan plagiarisme. Perlu saudara ketahui bahwa kegiatan Tuton ini berkontribusi sebesar 30% terhadap nilai akhir kalian. Jika saudara dapat menjawab soal UAS dengan benar minimal mendapatkan poin 30%. Bila saudara kedapatan melakukan plagiarisme
atau penjiplakan terhadap jawaban mahasiswa lain atau dari sumber lain, maka jawaban saudara akan dinilai 0. Oleh karena itu, berpartisipasilah aktif dalam tugas secara individu dan kirimkan jawaban saudara sesegera mungkin sebelum batas waktu berakhir. Dan kami sangat mengharapkan saudara dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan Tuton ini. Untuk format pengiriman tugas, dalam menghindari kesalahan teknis dan salah pengiriman jawaban tugas sebaiknya saudara periksa terlebih dahulu sebelum diunggah, karena ada beberapa kejadian mahasiswa mengumpulkan tugas mata kuliah lain sementara tenggat waktu yang diberikan itu sudah habis, dan akibatnya saudara tidak bisa lagi mengunggah jawaban yang benar. Karena itu, sebelum saudara mengupload jawaban dari tugas tersebut, mohon kiranya untuk diperhatikan ya, atau diteliti dahulu mengenai jawaban yang saudara upload. Masa aktif inisiasi dan tugas. Jadi masa aktif tiap inisiasi dan diskusi itu adalah 1 minggu. Sedangkan untuk tugas itu adalah 2 minggu. Untuk diskusi adalah 1 minggu dan untuk tugas adalah 2 minggu. Itu waktu pengerjaan. Materi tugas akan dinonaktifkan setelah masa aktifnya berakhir. Jadi saudara diharapkan dapat mengerjakan tugas atau mengupload tugas itu sebelum batas akhir sesi habis. Karena walaupun saudara memohon ataupun meminta bantuan dari Tuton untuk bisa mengumpulkan tugas, karena ini adalah sistem, maka Tuton pun tidak dapat membantu. Oleh karena itu, kalian yang harus berperan aktif, karena di awal sudah disampaikan bahwa tugas dan diskusi itu memiliki batas waktu pengumpulan, di mana diskusi adalah 1 minggu dan tugas adalah 2 minggu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pendahuluan mengenai kelas tutorial online kita yang akan berlangsung selama 8 sesi. Jika saudara mengalami kesulitan, permasalahan terkait dengan kegiatan pembelajaran tutorial kita, saudara dapat mengirimkan chat ataupun pesan dalam laman e-learning kepada saya selaku Tuton, dan saya akan memberikan solusi ataupun masukan terhadap permasalahan kalian. Saya harapkan sekali saudara-saudara dapat berperan aktif dalam kegiatan tutorial online ini sampai pada akhir sesi nanti. Teruslah semangat dalam mengejar cita-cita kalian. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dalam mengikuti kelas tutorial online ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat mengikuti kelas tutorial online dan selamat berjuang dalam mengejar cita-cita kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.